Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar kalian semua? Baik. Apakah sudah makan? Belum. Kelihatan banget dari ekspresi mukanya Mas Bayu. Oke, baik, untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya teman-teman. Berdoa, mulai. Sudah selesai. Oke, di sini Bapak untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak akan mempersembahkan lagu yaitu Indonesia Raya. Itu untuk teman-teman bisa berdiri. Oke, 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidup. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, silakan semuanya duduk kembali. Baik, apakah adik-adik semua ada yang tahu kenapa kita menyanyikan lagu Indonesia Raya tadi? Baik, Mas Bayu silakan. Untuk meningkatkan jiwa Indonesia dalam diri kita, Bapak. Bagus banget jawabannya. Silakan Mas Tia. Untuk lebih mencintai Indonesia, Bapak. Oke, bagus juga Mas Saman. Apakah ada? Belum, Bapak. Oke, baik. Bapak akan jelaskan yaitu kita pada pagi hari ini akan membahas tentang yang berkaitan dengan Indonesia gitu. Paham kan adik? Iya. Mengenai bab 6 sumber daya alam yang berjudul Indonesia itu kaya raya. Topiknya Indonesia itu kaya akan alamnya. Itu Indonesia Bapak. Kan ini error ya. Baik. Tujuan pembelajaran dari pembelajaran kali ini yaitu mengidentifikasi dan menunjukkan kekayaan alam yang ada di sekitarnya dan merefleksikannya terhadap kekayaan alam Indonesia. Selanjutnya yaitu apa itu sumber daya alam? Apakah ada yang tahu apa itu sumber daya alam? Saya, Bapak. Baik, Mas Salman silakan. Air, Bapak. Baik, itu boleh juga. Air itu termasuk contoh sumber daya alam. Yang saya maksud di sini yaitu pengertian sumber daya alam. Apakah ada yang sudah tahu pengertian sumber daya alam? Belum, Bapak. Saya ingin mencoba menjawab. Baik, Mas Bayu silakan. Mungkin arti dari sumber daya alam itu pemberian dari alam, Bapak.
Boleh juga, tapi kurang lengkap ya. Saya akan menjelaskannya secara lengkap. Pengertian sumber daya alam. Sumber daya alam itu segala sesuatu yang ada di alam dan bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Baik, apa sudah paham? Paham. Selanjutnya kita akan bahas mengenai jenis-jenis sumber daya alam. Apakah ada yang sudah tahu jenis-jenis sumber daya alam? Belum. Sepertinya belum. Saya akan menjelaskan, yaitu yang pertama ada sumber daya alam hayati. Sumber daya alam hayati yaitu sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Dan yang kedua yaitu ada sumber daya alam non hayati. Sumber daya alam yang tidak bersumber dari makhluk hidup. Bapak istilahnya, baik terus contoh sumber daya alam yang tidak berasal dari makhluk hidup itu apa, Pak? Iya, saya akan menjelaskan di slide selanjutnya ya. Iya. Nah, ini contoh-contoh sumber daya alam hayati. Baik, contoh sumber daya alam hayati yaitu yang pertama ada aneka satwa. Aneka satwa yaitu berbagai macam binatang yang terdapat di Indonesia ini. Dan juga aneka flora yaitu berbagai macam tumbuhan yang tumbuh di Indonesia ini. Selanjutnya yaitu contoh sumber daya alam hayati. Apakah ada yang tahu contoh-contohnya? Belum tahu Bapak. Belum ya? Yang pertama ada minyak bumi. Minyak bumi termasuk sumber daya alam hayati, yaitu karena tidak bersumber dari hewan dan tumbuhan. Yang kedua ada batu bara. Yang ketiga sinar matahari. Yang keempat mineral, tenaga angin, gas alam dan lain-lain. Selanjutnya yaitu sumber daya alam hayati dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam hewani dan sumber daya alam nabati. Apakah ada yang tahu sumber daya alam hewani itu contohnya seperti apa saja? Masih Pak. Baik, Mas ya. Contohnya ayam, Sapi, kambing Pak. bagus, betul sekali Mas ya. Pengertian dari sumber daya alam hewani yaitu sumber daya alam yang berasal dari hewan yang sudah dijelaskan Mas Dian tadi. Selanjutnya yaitu sumber daya alam nabati. Apakah ada yang tahu contohnya apa saja? Saya Bapak. Baik, Mas Bayu. Wafer nabati. Waduh, apakah benar Pak? Salah. Oh, ya. Baik, saya akan jelaskan dulu yaitu mengenai sumber daya alam nabati. Sumber daya alam nabati yaitu sumber daya alam yang bersumber dari tumbuhan. Selanjutnya yaitu sumber daya alam berdasarkan sifatnya. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbarui. Pengertiannya yaitu sumber daya alam yang akan dapat dibudidayakan kembali apabila habis dipakai. Yaitu tidak akan habis itu loh, adik-adik. Dipakai sekian lama dari dulu sampai sekarang tidak akan habis. Yang kedua ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang akan habis jika digunakan secara terus-menerus. Paham? Yang ketiga yaitu sumber daya alam yang tidak habis atau kekal. Sumber daya yang tidak akan pernah habis karena jumlahnya tidak terbatas. Baik, berikut ini adalah contoh-contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui. Contohnya yaitu seperti matahari, angin, dan air. Selanjutnya yaitu contoh dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Yang pertama yaitu hasil hutan, yang kedua ada hasil perkebunan, yang ketiga ada hasil peternakan dan lain-lain. Baik, selanjutnya yaitu terdapat contoh-contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Yang pertama ada minyak bumi, berasal dari hewan yang tertimbun lumpur dan terkubur di bawah tanah atau di dasar laut. Yang kedua ada batu bara, adalah bahan bakar fosil yang berbentuk dari tumbuhan yang sudah mati dan tertimbun tanah juta tahun. Yang ketiga ada gas alam. Gas alam adalah gabungan dari berbagai gas yang berbentuk secara perlahan di bawah permukaan bumi. Yang keempat ada logam. Logam merupakan salah satu bahan yang paling umum digunakan dalam produksi barang dan konstruksi. Yang kelima, yang terakhir yaitu ada mineral. Mineral adalah sumber daya alam yang terdapat di dalam kerak bumi. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai manfaat sumber daya alam hayati. Apakah ada yang tahu manfaat dari sumber daya alam hayati? Saya Pak. Baik, Mas Tia, silakan. Ayam bisa jadi sumber makanan. Bagus, Mas Tia. Apakah ada lagi?
Baik, saya akan menjelaskan secara lebih detail. Yang pertama yaitu sebagai bahan makanan dan minuman seperti yang nanti akan dijelaskan. Yang kedua, sebagai material bangunan. Yang ketiga, sebagai bahan bakar energi alternatif. Yang keempat, sebagai bahan baku obat tradisional. Yang kelima, sebagai bahan baku industri. Yang keenam, sebagai bahan perabotan rumah. Apakah kalian pada tidak semangat kali ini? Ya, Lemas Pak. lemas Bapak. Lihat dari ekspresi kalian. Baik, kita akan melakukan speaking ya. Ya. Diminta adik-adik pada berdiri semua. Siap. Baik, kita akan menyanyi mengenai lagu Sumber Daya Alam. Ayo. Ambil bergoyang tidak apa-apa. Daya alam ada dua jenis yang diperbarui, memang Tuhan air berat manusia contoh yang diperbarui. Yang alam jangan tambah contoh tak diperbarui. Daya alam ada dua jenis yang diperbarui, tak diperbarui. Memang tumbuhan, air dan berat, contoh yang diperbarui. Alam dan jangan tambah, itulah contoh tak diperbarui. Baik, sudah selesai. Silakan semuanya duduk kembali. Jangan ngantuk ya. Ya. Lalu bersama apa lagi? Yeah. Sama. Oke, selanjutnya yaitu Bapak ingin kalian mengisi lembar kerja peserta didik mengenai materi yang sudah kita pelajari tadi. Untuk langkah-langkah pengerjaannya yaitu yang pertama, tulis nama dan kelas kalian. Yang kedua, kerjakan soal mencocokkan yang nanti di sini, ya. Bapak akan membagikan. Ayo, Terima kasih Bapak. sama-sama. Nah, kerjakan sesuai instruksi ya.
Apakah sekarang sudah selesai? Sudah, Bapak. Baik. Apakah ada yang ingin maju presentasikan hasil? Oke, Mas Yasa. Oke, ini cahaya matahari adalah sumber termasuknya sumber daya non hayati. Terus minyak bumi termasuk juga sumber daya non hayati dan batu bara juga sumber daya non hayati. Dan sumber daya hayatinya adalah aneka satwa dan aneka flora, tumbuh-tumbuhan. Apakah benar Bapak? Betul sekali Mas ya, nilai 100 untuk Anda. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Baik, kerjanya saya ambil tadi ya. Selanjutnya yaitu kita akan melakukan tes asesmen formatif. Mana tadi kata saya? Baik, selanjutnya yaitu kita akan melakukan asesmen formatif. Untuk langkah-langkah pengerjaannya yaitu seperti tadi, tulis nama dan nomor absen kalian. Ini untuk Mas Dia, ini untuk Mas Aman, ini untuk Mas Bayu. Terima kasih, Bapak. Kerjakan sesuai instruksi ya, jadi Bapak.
Apakah sudah selesai adik-adik? Sudah, Sudah, Pak. Pak. Baik, terima kasih. Apakah ada yang ingin bantu Bapak untuk mempresentasikan hasil kerjanya kepada teman-teman? Saya Bapak. Oke, silakan Mas Bapak. Semangat, semangat. Halo teman-teman. Halo. Nah, perkenalkan, nama aku Samar Ubaidillah. Halo Salman. Saya di sini akan membacakan jawaban dari pertanyaan. Yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud sumber daya alam dan berikan contohnya. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang bersumber dari alam dan bisa kita manfaatkan secara sama-sama. Contohnya yaitu air, minyak gas, matahari, dan lain-lain. Tak yang kedua, sebutkan dan jelaskan jenis-jenis sumber daya alam. Yang pertama ada sumber daya alam hayati, dan yang kedua ada sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam hayati bersumber dari makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan, dan lain-lain. Yang kedua ada sumber daya alam non-hayati, yaitu sumber daya yang bukan dari atau bukan bersumber dari makhluk hidup. Yang ketiga, bagaimana cara memanfaatkan sumber daya alam? Menggunakannya dengan baik dan tidak berlebihan. Yang kedua, mematikan lampu ketika sudah siang. Sekian jawaban dari saya. Baik, beri aplaus untuk Mas Salman. Terima kasih Mas Salman. Ya, sama-sama. Baik, selanjutnya kita akan merefleksi ulang mengenai materi yang telah kita pelajari tadi ya. Mohon diperhatikan dengan baik. Ada yang tahu penggalan lagu tersebut? Ya, lagu itu berjudul Kolam Susu karya Pak Iyo Kuswoyo. Lagu ini menggambarkan tanah Indonesia yang subur dengan sumber daya alam yang melimpah. Apa itu sumber daya alam? Baik, apakah ada yang masih ingat apa itu sumber daya alam? Saya Bapak. Baik, Mas Bayu silakan. Seingatku sumber daya alam itu segala pemberian dari alam yang bisa dimanfaatkan oleh manusia, Bapak. Bagus sekali Mas Bayu. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam. Sumber daya alam digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan hidupnya. Berdasarkan asalnya, sumber daya alam dibagi menjadi sumber daya alam hayati dan non-hayati. Sumber daya alam hayati berasal dari makhluk hidup, misalnya hewan dan tumbuhan. Minyak bumi, batu bara, dan gas alam termasuk sumber daya alam hayati karena berasal dari sisa-sisa makhluk hidup. Sebaliknya, sumber daya alam non-hayati bukan berasal dari makhluk hidup, misalnya cahaya matahari, udara, air, dan tanah. Berdasarkan ketersediaannya di alam, sumber daya alam dibagi menjadi sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam. Baik, apakah ada yang masih ingat sumber daya alam yang dapat diperbarui itu apa saja? Saya Bapak. Baik, Mas Bayu silakan. Yang dapat diperbarui itu contohnya cahaya matahari. Betul. Ada lagi? Saya Pak. Silakan Mas Fial. Air. Betul sekali. Alam yang dapat diperbarui akan ada terus-menerus seperti cahaya matahari, tanah, air, dan udara, atau sumber daya yang bisa dikelola agar jumlahnya makin banyak seperti hewan dan tumbuhan. Sebaliknya, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui jumlahnya terbatas dan akan habis jika dipakai terus-menerus. Contohnya minyak bumi, batu bara, gas alam, dan bahan tambang. Sumber daya alam dapat dimanfaatkan untuk banyak kebutuhan kita loh. Bagian tumbuhan dan hewan dapat diolah sebagai bahan makanan, misalnya beras, daging, telur, ikan, kacang-kacangan, sayur, atau buah. Selain sebagai makanan, bagian tumbuhan dan hewan juga dapat diolah sebagai kain. Contohnya kapas untuk kain katun, bulu domba untuk wool, pokok ular sutra untuk kain sutra, dan kulit sapi untuk jaket kulit. Beberapa jenis tumbuhan dapat
hijau seperti jahe, kunyit, dan temulawak, atau tanaman lidah buaya untuk perawatan rambut dan kulit. Berbagai peralatan rumah tangga seperti meja atau lemari dapat dibuat dari bahan kayu dan plastik. Plastik merupakan hasil dari pengolahan minyak bumi. Alat masak dibuat dari aluminium yang tahan karat dan dapat menghantarkan panas. Habis atau rusak, banyak cara yang dapat kita lakukan untuk melestarikan sumber daya alam. Hewan dan tumbuhan yang digunakan sebagai bahan pangan dapat diperbanyak dengan cara membuat peternakan, perikanan, atau perkebunan. Pelestarian hewan dan tumbuhan yang langka atau hampir punah dapat dilakukan dengan cara konservasi seperti membuat taman nasional, cagar alam, atau suaka marga satwa. Hutan ditebang dengan sistem tebang pilih, kemudian ditanam kembali. Tanah bekas pertambangan juga harus dipulihkan agar dapat dimanfaatkan lagi. Nah, kamu sudah lebih tahu ya tentang sumber daya alam. Sekarang gimana nih biar jadi lebih bijak? Pertama, pakailah sumber daya alam sesuai kebutuhan. Baik, apakah Anda tahu bagaimana cara kita melestarikan sumber daya alam di Indonesia? Saya Bapak Silakan Mas Salman. menggunakannya dengan bijak Bapak. Bagus. Apakah ada lagi? Ya Bapak, Silakan. mematikan keran jika sudah tidak dipakai. Good. Mas Bayu, apakah ada? Jawaban? Bapak. Oke, kita simak lagi ya. Dan tidak berlebihan ya. Kedua, jangan lupa untuk memelihara lingkungan agar tidak tercemar. Caranya dengan tidak membuang sampah sembarangan, mendaur ulang sampah, dan mengurangi produksi sampah. Terakhir, sumber daya alam yang disediakan Tuhan untuk kita harus kita syukuri ya. Salah satu bentuk syukur kita adalah dengan menjaga dan melestarikan alam. Baik, sesi pemaparan materi telah selesai. Yaitu saya ingin merefleksikan sedikit mengenai materi yang telah kita pelajari tadi. Yang pertama yaitu mengenai pengertian sumber daya alam. Yang kedua, jenis-jenis sumber daya alam. Yang ketiga, manfaat sumber daya alam. Dan yang keempat, cara melestarikan sumber daya alam. Cukup itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Berdoa dulu. Belum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, agar ilmu yang kita terima dapat bermanfaat bagi kita semua. Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Berdoa selesai.